Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan kajian kita. Kalau kita tadi dalam bahas kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjutkan kitab yang kedua adalah terkait tentang al-kabair, terkait tentang dosa-dosa besar. Terakhir yang kita bahas itu adalah dosa yang ke-22 terkait tentang al-ghulul, yaitu pengkhianatan terhadap harta negara ataupun harta rampasan perang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan dosa besar yang ke-23 adalah as-sariqatu, yaitu pencurian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwasanya syariat Islam itu memiliki 5 atau 6 tujuan pokok yang sering dinamakan oleh para ulama maqasidus syariah. Jadi maksud-maksud dan tujuan-tujuan syariat Islam ini diberikan oleh Allah kepada umat manusia itu untuk apa? Para ulama itu ketika menggali dari ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi itu memfokuskan bahwa maqasidus syariah itu ada 5 atau ada 6. Yang pertama itu adalah apa? Tujuan utama dari yang namanya apa? Dari Islam ini adalah hifdzuddin, menjaga agama. Ini yang paling pokok. Ini ibaratnya adalah apa? Hak yang primer, kebutuhan yang primer dari yang primer, yaitu menjaga agama. Sehingga banyak kita jumpai perintah-perintah untuk bagaimana kita ini harus beragama yang benar, menjaga agama yang benar, itu dalam rangka untuk apa? Menjaga agama kita. Kemudian yang kedua itu adalah hifdzun nafas, menjaga jiwa. Jadi melindungi jiwa. Jadi apa? Jadi melindungi agama, melindungi jiwa. Jadi dalam Islam itu enggak sembarangan orang walaupun ada syariat jihad gitu ya. Maka apa? Maka tidak semua orang berhak untuk diperangi. Tidak setiap orang yang namanya boleh dihilangkan jiwanya, tidak. Hingga orang kafir itu sendiri yang boleh diperangi itu hanya satu, yaitu orang kafir harbi, orang kafir yang dia itu memerangi umat Islam. Ya, jadi apa? Jadi ada aturannya, itu melindungi yang namanya jiwa. Ya, baik itu adalah yang inti adalah jiwanya orang muslim, ataupun orang kafir yang dia bukan kafir harbi, maka dalam Islam dilindungi. Yang ketiga itu adalah hifdzun nasl, yaitu adalah menjaga keturunan. Yaitu tujuan Islam diantaranya apa? Menjaga keturunan. Maka ada perintah nikah, larangan untuk berbuat zina. Itu karena apa? Karena Islam itu melindungi keturunan. Karena yang namanya apa? Nikah itu adalah sarana, satu-satunya sarana supaya anak itu punya jalur nasab kepada ayahnya. Kan begitu. Sehingga apa? Itu adalah jalurnya begitu, ada pernikahan, maka diperintahkan menikah, dilarang zina. Karena zina itu akan menyebabkan si anak itu lahir tidak punya nasab kepada orang tuanya, orang tua biologisnya. Kenapa? Karena dia dia lahir yaitu karena hubungan sebelum pernikahan. Sehingga apa? Sehingga nggak berhak. Dan itu akan menyebabkan anak itu tersia-siakan, nggak bisa mendapatkan harta waris, ya kan begitu? Sehingga apa? Sehingga dia akan tersia-siakan. Maka itu dilarang. Itu tujuannya apa? Untuk hifdzun, yaitu nasl, menjaga keturunan. Kemudian yang keempat itu adalah hifdzul akal, menjaga akal. Supaya akal ini berfungsi dengan baik. Maka apa?
Maka Islam itu memerintahkan kita untuk apa? Menuntut ilmu, untuk berpikir. Kemakan ayat Al-Quran kan banyak. Tidakkah kalian itu merenung? Tidakkah kalian itu berakal? Tidakkah kalian itu berpikir? Itu semuanya untuk apa? Untuk melindungi akal, supaya akal itu kamu diberi akal itu berfungsi. Ya. Jadi tidak hanya sekedar pantas-pantesan kata orang Jawa, tidak. Karena apa? Karena mautinu taklif, ya. Yang namanya objek beban, ya, hukum itu karena akal. Sehingga apa? Kalau orang yang sudah tidak punya akal seperti orang gila, kan nggak kena beban hukum. Kalau yang namanya makhluk yang lain tidak punya akal, dia nggak kena beban hukum. Ya, kambing, sapi, kerbau, ya, onta, nggak kena beban hukum. Diperintahkan sholat nggak pernah. Kan begitu. Kenapa? Karena beban hukum itu adalah terkait tentang akal. Akal itulah yang membedakan antara manusia dengan binatang. Sehingga apa? Akal harus dijaga. Makanya apa? Maka kita tidak boleh mengkonsumsi makanan yang membahayakan fungsi akal. Ya, tidak boleh narkoba, tidak boleh yang namanya minum-minuman keras. Karena apa? Karena akan menyebabkan fungsi akal itu adalah berubah. Orang kalau sudah sering minum minuman keras, dikendalikan oleh yang namanya apa? Minuman keras, alkohol, maka apa? Maka sudah nggak bisa berpikir secara nalar yang baik. Mainnya itu harus main adu jotos, ya, nggak ada yang lain. Ya, jadi apa? Itu apa? Fungsi akal itu dilindungi oleh Islam. Kenapa? Karena itu sebagai ibaratnya adalah objek, ya. Yang namanya beban hukum itu karena ada akal. Ya, karena ada akal. Ini yang keempat. Yang kelima itu adalah hifdzul mal. Ya, menjaga harta. Jadi harta itu dilindungi, ya, oleh Islam. Kepemilikan orang itu diberi hak kepemilikan, dan kepemilikan hartanya itu dilindungi oleh syariat. Jadi dilindungi oleh syariat. Dan ini tidak ada dalam agama, ya, seperti Islam itu tidak ada. Jadi benar-benar Islam itu memberikan apa? Hak-hak yang luar biasa, yang menjadi hak primernya. 5 hal ini kan termasuk kalau dalam masolih, ya, masalah apa? Masalah kemaslahatan itu kan termasuk namanya masolih daruriyat, kemaslahatan yang primer. 5 hal ini. Sebagian ulama menambah tujuan yang ke-6 itu adalah hifdzul ird, yaitu menjaga kehormatan. Sehingga ada yaitu hukuman namanya menuduh zina, itu hukumannya kalau nggak bisa mendatangkan bukti maka dia dicambuk 80 kali. Kenapa? Karena kehormatan seseorang itu dilindungi di dalam Islam, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh dihinakan. Ya, kita ingin bicara sedikit dari yang namanya hifdzul mal. Upaya menjaga harta itu dengan apa? Di antaranya di dalam Islam itu adalah apa? Islam menentukan bagi orang yang dia mengambil harta orang lain, ya, yang bukan haknya dia, secara sembunyi-sembunyi, dan harta itu adalah disimpan pada tempatnya, maka apa? Maka itu namanya pencurian. Maka kemudian ditentukan hukuman hadnya. Hukuman pidananya apa dalam Islam? Dia potong tangan. Makanya oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apa itu as-sariqah? Sariqah itu kalau didefinisikan oleh para ulama itu adalah akhdhu malil ghair, ya, fi khirzihi khufyatan. Mengambil harta orang lain yang ada pada tempatnya secara sembunyi-sembunyi, tidak diketahui oleh pemiliknya. Ini berbeda dengan orang mengambil harta orang lain secara terang-terangan, begal, ngerampok, kan gitu ya. Maka hukumannya tidak seperti pencurian, ada lain nanti. Dia tidak dimasukkan itu. Atau mungkin dia itu adalah mengambil, ya, harta orang lain bukan secara sembunyi-sembunyi, tapi adalah apa? Tapi adalah ketika orangnya itu lalai. Lalai itu gimana? Nyopet. Dia kan itu. Maka apa? Maka itu beda dengan nanti hukumannya pencurian. Kalau nyopet itu tidak bisa dihukum kayak seperti pencurian.
Tapi bukan dalam arti dia lepas dari hukuman, ya, maka dia tetap bisa dihukum dengan hukum takzir, hukuman yang untuk supaya dia itu jerah yang nanti ketentuannya bukan dari Allah dan Rasul, tapi dari pemimpin umat Islam. Sekarang kita bicara tentang masalah as-sariqah. Mencuri itu bagian dari dosa besar, dan ini adalah ijma, disepakati oleh para ulama. Apa landasannya? Bahwasanya yang namanya mencuri ini adalah bagian dari dosa besar. Di antara landasannya ada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat 38. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Dan pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u aydiyahuma, potonglah ya tangan keduanya, jazaa'an bima kasaba, ya, sebagai balasan atas perbuatan keduanya, nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah. Jadi kata nakal itu dalam bahasa Al-Quran itu, anak itu kok nakal, gitu kan, berarti berhak untuk dihukum. Karena kata nakal itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah siksa atau hukuman. Jadi nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu azizun hakim, Allah itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Dari ayat ini sangat jelas bahwasanya hukuman, ya, orang yang mencuri baik dia laki-laki ataupun perempuan, maka hukumannya adalah potong tangan. Ya. Sampai mana tangannya dipotong? Maka pendapat yang kuat itu bahwasanya potong tangan itu sampai pergelangan tangan. Ya, dia sampai pergelangan tangan. Ya, ini adalah yang dipotong. Kalau mencuri pertama ya potong tangan kanannya. Kan begitu. Mungkin ada orang yang menentang hukuman ini, ya. Kenapa kok harus dipotong tangan? Potong tangan itu dolim. Dia kan itu kan. Ya, maka apa? Kita jawab. Ya. Dolim ya dari sisi mana? Ya, kalau orang yang peduli dengan potong tangan itu enggak sesuai dengan HAM, berarti yang kamu lindungi itu adalah HAM-nya para pencuri dan para penjahat. Ya kan begitu. Kalau dalam Islam itu melindungi bukan satu sisi. Islam itu memberikan hukuman itu adalah untuk apa? Kemaslahatan dari kedua belah pihak, orang yang didolimi dan orang yang mendolimi, masing-masing itu adalah dikasih hukuman untuk apa? Untuk kemaslahatan mereka berdua, kan begitu. Lah kalau kamu katakan hukum potong tangan ini tidak sesuai dengan HAM, lalu bagaimana dengan hartanya orang yang dicuri tersebut? Mau dia juga punya HAM, gimana kamu melindunginya? Ya, maka ini adalah salah kaprah. Berapa banyak orang sekarang itu menentang hukuman mati bagi orang yang membunuh. Berarti lebih sayang pembunuh daripada orang yang dibunuh. Kalau dalam Islam tidak seperti itu. Islam memperhatikan orang yang sudah dibunuh ini dia punya hak. Hak apa dia? Hak kehidupan. Kehidupan yang dia sudah dihilangin, maka kamu yang membunuhnya, maka kamu harus dihukum seberat mungkin. Apa hukumannya? Kalau kamu membunuh secara sengaja, maka kamu hukumannya mati, kisos, ya kan itu. Kalau keluarga yang terbunuh itu adalah memaafkan, ya, dalam arti adalah tidak menuntut hukum kisos, maka pembunuh ini harus membayar diat, membayar denda. Dendanya berapa? 100 unta, ya, 100 unta. Sehingga apa? Haknya dia, ya, yang sudah terbunuh tersebut dilindungi, hak ahli warisnya juga dilindungi. Ya. Ya kalau 100 unta itu satu unta 30 juta ya kan 3 miliar. Lumayan lah warisannya ada, kan itu loh. Ya, bener enggak? Loh kayak begitu. Lah kalau enggak, maka apa yang terjadi? Sudah orang tuanya itu meninggal, yang mencari nafkah meninggal, tidak dapat apa-apa, bener enggak? Ya, kalau dalam Islam enggak bisa, harus dapat.
Jadi harus dapat. Karena apa? Karena dia kehilangan orang yang memberi nafkah. Maka apa? Maka orang yang membunuh ya dia harus kalau sengaja ya hukum mati, kalau enggak ya dimaafkan sama ya dia bayar diat. Kalau dia membunuhnya tidak sengaja, maka apa? Dia harus bayar diat. Yaitu apa? 100 unta senilai 3 miliar sampai 3,5 miliar. Walaupun yang dibunuh orang miskin, bisa keluarganya jadi kaya. Lihat gitu ya. Masya Allah ya. Ini dalam Islam. Lah kalau di Indonesia semua ya kan itu sudah orang miskin dibunuh gitu ya, tambah miskin gitu ya Pak, karena nggak dapat apa-apa. Ya nggak dapat apa-apa. Nah di sini apa? Ini hikmah. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran penegakan hukum qisas itu adalah kehidupan. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab. Bagi kalian dalam penegakan hukum qisas itu hayatun, kehidupan ya ulil albab, wahai orang-orang yang memiliki hati. Ya tidak apa? Itu kehidupan. Kenapa? Orang kalau tahu membunuh itu harus dihukum mati, maka orang mau membunuh mikir. Orang kok tahu mencuri itu potong tangan, maka mikir-mikir mau nyuri. Kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini sangat jelas. Ini dalil yang pertama. Kemudian apa? Kemudian dalil yang lain, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang menunjukkan bahwasanya apa? Orang yang mencuri itu bagian dari dosa besar, karena termasuk definisi dosa besar itu adalah setiap dosa yang sudah dikasih hukuman oleh Allah di dunia. Yaitu apa? Hukuman had, ya kan itu. Termasuk adalah mencuri. Kenapa? Sudah ditentukan oleh Allah, mencuri potong tangan. Maka ini apa? Ini termasuk dosa besar. Sehingga oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Umar, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu salasu darahim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah memotong tangan pencuri yang mencuri, yaitu adalah apa? Mencuri tameng besi yang harganya senilai 3 dirham. 3 dirham itu apa? 3 dirham itu ya rub'u dinar, ya 1/4 dinar. Karena kalau 1 dinar itu dijadikan dirham itu 12 dirham. Ya jadi kayak itu. Jadi apa? Jadi 1/4-nya. Ya sehingga apa? Sehingga 1/4 dinar itu berapa? 1 dinar itu 4 gram, ya. Jadi 4 gram, ya sekitar 4 gram lebih dikit lah, ya. Jadi apa? Sekitar 1/4-nya berapa? Ya 1 gram. Sekarang ketika harga emas berapa? Emas murni harganya 1 gram semua emas 1.200.000, berarti orang mencuri harta orang senilai 1.200.000. Maka apa? Maka terbukti dia mencuri. Buktinya apa kalau orang mencuri itu, ma'asyiral muslimin? 2. Dia bisa ditegakkan hukuman had itu karena 2. Yang pertama ada bayinah, ada bukti. Apa buktinya? 2 orang saksi. 2 orang laki-laki muslim menyaksikan pencurian tersebut. Ya, maka apa? Maka dia sudah bisa ditegakkan hukuman had. Kalau tidak ada bukti, maka pengakuan. Mungkin dia tertuduh, kemudian setelah itu diinterogasi dia ngaku, ya bener aku mencuri, ngaku, maka apa? Maka dia bisa ditegakkan hukuman had. Harta yang dicuri berapa? Ditentukan dalam hadis ini adalah apa? 3 dirham kalau uang perak, ya kan itu. Tapi kalau emas itu adalah 1 gram lebih sedikit. Taruhlah ya kita global, kalau di bahasa kita sekarang ya sekitar 1.500.000. Jadi orang nyuri HP senilai 1.500.000, HP-nya disimpan pada tempatnya, maka apa? Ketangkep, terbukti ada saksi, itu sudah bisa dipotong tangan kalau hukum Islam tegak. Masya Allah, ya. Itu pencurian kayak begitu. Ya sehingga apa? Sehingga di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan ya bahwasanya Rasulullah itu mempraktekkan, beliau memotong tangan seorang pencuri yang menyuri, yaitu tameng besi, ya. Jadi tameng besi yang nilainya itu 3 dirham atau rub'u dinar. Dalam hadis yang lain riwayat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadasarik fi rub'i dinar fasaidan. Rasulullah itu memotong tangan pencuri yang mencuri senilai 1/4 dinar ke atas.
Ya, seperempatnya berapa? 1 gram lebih. Ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga di situ sangat jelas berarti bahwasanya di sini apa? Batasan nisab harta yang bisa ditegakkan hukum, ya, untuk ditegakkan hukum pencurian itu kalau harta yang dicuri itu adalah 1/4 dinar, ya, 1 gram lebih sedikit, ya, karena kalau ukuran ya globalnya itu kalau 1 dinar itu sekitar 4 gram, 25 kan begitu, ya. Tapi kalau dirham 3 dirham. Jadi apa? Ditegakkan hukum yang namanya potong tangan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW mempraktekkan langsung, ya, bahwasanya beliau itu adalah motong tangan, ya, karena mencuri. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW juga apa? Menyebutkan la'anallahu sariqa yasrik al-baydata fatuqta yadu. Jadi Allah itu melaknat pencuri yang dia itu mencuri baidoh. Baidoh ini kalau ulama ahlu hadis berbeda pendapat menafsirkannya. Ada baidoh itu ditafsirkan secara dohirnya telur, ya kan itu. Fatuqta yaduhu, ya, lalu tangannya kemudian dipotong, kan itu. Ya, siapa? Tapi jumhur ulama menafsirkan baidoh di sini bukan telur secara dohir itu, tidak. Tapi baidoh di sini itu maksudnya adalah apa? Helm perang, ya, yaitu apa? Ya helm perang, topi perang, ya, yang biasanya, ya, kalau orang zaman dulu berperang kan pakai topi besi itu, ya. Itu, ya, yang dimaksud oleh hadis ini. Itu jumhur ulama mengatakan. Jadi yang dimaksud Allah itu melaknat seorang pencuri yang mencuri helm besi hingga tangannya dipotong. Ketika itu para ulama memperkirakan harga helm besi itu ya sekitar 3 dirham atau 1/4 dinar. Wa yasrik al-habla fatuqta yadu. Dan Allah melaknat orang yang mencuri mencuri tali. Tali apa ini? Ya, jumhur ulama menafsirkan tali di sini itu adalah tali jangkar kapal. Itu kan mahal, ya kan? Dia apa? Sehingga apa? Sampai kemudian tangannya dipotong, kan begitu. Penafsiran yang lain, yang penting tali, ya kan? Yang penting tali. Tapi kalau kita gabungkan dengan hadis yang sebelumnya, tentu tali yang nilainya itu adalah apa? Mencapai 3 dirham atau 1/4 dinar. Fatuqta yaduhu. Lalu kemudian tangannya itu dipotong. Sehingga apa? Sehingga ini sangat jelas, ma'asyiral muslimin, bahwasanya yang namanya mencuri ini adalah apa? Bagian dari dosa besar. Pertama, buktinya diancam dengan hukuman had langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula diperkuat dengan yaitu prakteknya Rasulullah. Yang kedua, bukti bahwasanya mencuri itu dosa besar karena dilaknat oleh Allah. Maka apa? Maka secara teori sebagaimana disampaikan oleh Imam Dhahabi, mengambil penafsiran dari Abdullah bin Abbas bahwa dosa besar itu adalah setiap dosa yang dia itu diancam dengan siksa di neraka, diancam dengan yang namanya laknat dari Allah ataupun Rasulnya, yang diancam dengan hukuman di dunia yaitu hukuman had, maka itu adalah termasuk dosa besar. Sehingga apa? Sehingga mencuri ini sudah bisa dimasukkan sebagai kelompok dosa besar karena diancam dengan hukuman had dan diancam dengan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pencurian ini ma'asyiral muslimin harus ditegakkan. Jadi harus ditegakkan, walaupun itu yang nyuri orang yang mulia ataupun orang yang hina. Kalau dia mencuri, ya, syarat rukunnya terpenuhi, tidak ada subhat, ya. Jadi tidak ada subhat, karena nanti kan ada syarat, ya, bahwasanya orang yang mencuri itu benar-benar, pertama syaratnya dia tuh harus mukallaf, berarti balik dan berakal. Dia itu mencuri dalam kondisi mukhtar, ya,
dia itu tidak dalam kondisi dipaksa, memang sukarela. Kemudian dia itu adalah mencuri itu apa? Qasidan bihi, ya, berniat memang mencuri, ya, bukan dia itu nemukan dompet isinya 3 juta, ya itu kan nggak ada niat mencuri kan, enggak. Ini memang ada niat untuk mencuri. Kemudian apa? Kemudian dia itu apa? Tidak memiliki hak pada harta yang diambil tersebut. Kalau dia masih mempunyai hak di harta tersebut, maka itu tidak bisa ditegakkan hukum pencurian. Contohnya apa? Harta-harta umum, ya, harta-harta umum itu nggak boleh, ya. Semua itu memang milik semuanya. Berarti kita punya hak di situ. Kalau andai kata ada yang mengambil, itu nggak bisa ditegakkan hukum mencuri. Kenapa? Karena itu milik bersama. Semua orang punya hak di situ. Kemaslahatan umum kan begitu. Dia berarti bisa dihukumi apa? Dengan hukuman yang lain, ya kan gitu. Mungkin merusak fasilitas umum atau mungkin menghilangkan fasilitas umum, tidak bisa ditegakkan hukum pencurian. Kenapa? Karena ada subhat di situ, ya. Jadi ada subhat. Atau dia itu ngambil miliknya sendiri, semua milik barangnya dia sendiri, karena barang tersebut itu adalah ditilep oleh orang tersebut. Cuma dia sengaja ngambil apa? Sembunyi-sembunyi. Taruhlah mungkin orang itu pinjam HP, nggak dibalik-balikkan. Akhirnya apa? Dia ngambil, ya. Ketika orang tersebut nggak tahu, diambil, ketangkap dia. Loh, ini HP saya, wah, dipinjam sama dia, nggak balik-balik. Ya, sehingga apa? Itu nggak bisa ditegakkan hukum pencurian. Kenapa? Ngambil miliknya sendiri. Cuma caranya yang nggak bener kan gitu, ya. Sehingga apa? Sehingga nggak bisa ditegakkan hukuman potong tangan. Ya. Kemudian kalau syarat hartanya itu tersimpan pada tempatnya. Kemudian hartanya tersebut punya nilai, yaitu 1/4 dinar atau 3 dirham. Ya. Ini adalah syarat untuk ditegakkan. Kemudian apa? Ada bukti atau pengakuan dari si pelaku. Maka ketika terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada subhat, maka apa? Maka hukuman tersebut itu harus ditegakkan. Ya, pertanyaannya, kalau andai kata dia sudah berhak, ya, untuk ditegakkan hukuman had, lalu di dunia nggak ditegakkan hukuman had, bagaimana di akhirat? Maka di akhirat akan ditegakkan oleh Allah. Ya, makanya di sini bedanya. Kalau orang itu dosa di dunia berhak dihukum, kok dia sudah dihukum di dunia sesuai dengan syariatnya Allah, maka di akhirat sudah bebas. Di akhirat sudah bebas. Tapi kalau orang, ya, di dunia melakukan kejahatan yang layak untuk dihukum, ya, hukuman had, kok tidak ditegakkan di dunia, maka di akhirat nanti akan ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa? Maka itu kenapa para sahabat zaman dulu itu pengen ketika mereka sudah tahu itu ketika berbuat dosa berhak untuk dihukum, maka mereka minta dihukum di dunia. Ya, terkait perzinaan, berapa banyak sahabat seperti sahabat Ma'is, dia adalah apa? Ngaku berzina. Kenapa? Pengen membersihkan dirinya. Seorang wanita dari Ghamidiyah, ya, dia hamil karena perzinaan, dia datang kepada Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, tohirni, sucikan aku ya Rasulullah. Kenapa? Karena dia ingin bebas di akhirat. Karena siksa di akhirat itu lebih berat daripada hukuman di dunia. Ya kan begitu. Kenapa? Kalau dia di akhirat itu nggak ada liburnya siksanya. Siksanya tiap hari. Ya. Kalau di dunia kan sekali. Kalau andai kata mati, rampung gitu aja kan. Ya. Kalau di akhirat nggak ada mati. Sehingga apa? Disiksa terus. Disiksa terus. Ya. Maka gimana? Ya. Sehingga apa? Lebih berat. Makanya kalau imannya kuat mesti pengen ditegakkan di dunia. Kenapa? Dengan ditegakkan di dunia, maka di akhirat dia bisa bebas. Sehingga apa? Sehingga dia sudah tidak menanggung dosa itu. Kenapa? Karena sudah dihukum dengan balasan atau hukuman yang setimpal sesuai dengan yang namanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh yang namanya hukuman sudah harusnya ditegakkan, kok nggak ditegakkan? Karena alasannya dia orang mulia. Tidak boleh. Oh, dia seorang pejabat, tidak boleh. Kita ambil contoh seumpama kisah, ya, dari Aisyah radhiyallahu anha. Dikisahkan kanat mahzumiyah tastairul mata wa tajhaduh.
Jadi ada seorang wanita dari Bani Makhzum. Bani Makhzum itu kan salah satu masyarakat Quraisy, ya, dari suku Quraisy yang yang dia itu adalah mulia, kan begitu. Selain Bani Hasyim, selain Bani Muthalib, kan itu. Bani Makhzum adalah bani yang mulia. Ada seorang Bani Makhzum itu dia meminjam barang, ya, lalu kemudian diingkari, ya, nggak dibalikkan, diaku miliknya dia, kan begitu. Maka kemudian apa? Fa'amaron Nabi sallallahu alaihi wasallam biqat iyatiha, ya, yatiha. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk potong tangannya, gitu kan. Akhirnya apa? Fa'ata ahluha Usama ibnu Zaid fakallamu fiha. Lalu kemudian keluarga dari wanita Bani Makhzum tersebut itu adalah apa? Waduh, ya, anak perempuanku potong tangan, cantik-cantik potong tangan dari Bani Makhzum, siapa yang mau nikahi nanti, kan gitu. Akhirnya apa? Keluarganya itu mencari ibaratnya syafaat. Akhirnya dia menemui Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid ini kan putranya Zaid bin Harisah. Zaid bin Harisah ini kan dulu mantan budaknya Rasulullah, ya kan, yang dimerdekakan, yang sempat juga diadopsi menjadi anaknya Rasulullah, yang kemudian dibatalkan oleh Allah, kan begitu. Sehingga Zaid bin Harisah kesayangannya Rasulullah, Usamah anak kesayangannya Rasulullah, kan itu. Sehingga dia itu adalah anaknya orang kesayangannya Rasulullah. Sehingga Usamah itu adalah orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah, ya. Sehingga kalau dikatakan itu loh hibbi Rasulillah, orang yang dicintai dari anaknya orang yang dicintai oleh Rasulullah, ya. Sehingga sehingga meminta supaya Usamah itu mau ngomongi Rasulullah, supaya Rasulullah itu jangan menegakkan hukum potongan tangan lah, wis bayar denda aja lah, nggak apa-apa, gitu ya, ya. Sayang kalau potong tangan cantik-cantik dari Bani Makhzum, kan gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Akhirnya kemudian Usamah menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan maksud dari keluarganya Bani Makhzum tadi. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah marah. Ya, Rasulullah marah. Sehingga mengatakan, "Ya Usamah, la araka tasfa fi haddin min hududillah." Ya. Hei Usamah, tidak pantas kamu itu memberi syafaat di dalam menegakkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kok kamu pengen memberi syafaat dalam rangka untuk membatalkan hukum Allah? Ya, itu tidak pantas, wahai Usamah. Marah Rasulullah. Sampai Usamah itu nyesel dia. Ya. Dia nggak mau, habis itu kapok. Mungkin biasa kita nih, kapok ini marahi Rasulullah kayak gini, kan itu. Ya, Rasulullah murka besar. Kan itu. Summa qama Nabi sallallahu alaihi wasallam khotiban. Lalu setelah itu, kalau Rasulullah itu ada sahabat yang salah besar, itu beliau langsung ceramah. Naik mimbar langsung ceramah. Untuk apa? Menegur secara umum. Bukan hanya kepada orang itu saja, tapi secara umum. Sehingga beliau mengatakan, ya, naik mimbar, beliau langsung berkhutbah, mengatakan, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraka fihi musarif taraku. Sesungguhnya yang menghancurkan umat-umat sebelum kalian, jika orang mulia mereka itu mencuri, mereka tidak menegakkan hukuman. Oh, ini kan presiden sama gubernur, pejabat, itu kan korupsi serapopola, lihat itu ya. Mereka kan pemimpin kita, harus sami'na wa ata'na, lihat itu ya. Masa kita mau kita hukum, lihat itu. Ya, janganlah, dia kan orang mulia, kan gitu. Itu mereka. Sehingga hancur. Wa idza saraka fihi mudhaif qata'u. Tapi kalau yang mencuri itu orang miskin, orang rendahan, maka qata'u. Ya, tangannya dipotong. Ya kan gitu. Sama dengan kita kan. Ya. Kalau orang itu kalau korupsi sekalian gede selamat. KPK bisa gampang lah. Lihat gitu kan? Ya, aparat hukum ya minta berapa sih Pak? Lihat gitu kan itu. Ya, bisa ditawar menawar. Tapi kalau yang pencurinya itu kelas teri, ya gitu kan? Bukan kelas kakap loh ya. Ini kalau kelas teri babak belur, sudah di masyarakat dibogemi terus gitu ya.
ya, dibawa ke polisian, tendangi terus, gitu kan itu, ya, rusak, gitu kan itu kan. Kenapa? Nyurinya kecil-kecilan, ya kan itu, nyurinya kecil-kecilan, nyuri ayam jago, ya kan gitu ya, gebuki masyarakat, ya, belum merasakan enaknya ayam jago sudah digebuki, kan gitu ya. Tapi kadang orang korupsi triliunan, miliaran, ya, enjoy saja, ya. Jadi kayak itu. Maka itu awal ketidakadilan. Ketika tidak adil, apa yang terjadi? Ya, hancur. Karena kalau dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pilar kemakmuran dan kesejahteraan suatu bangsa dan negara itu keadilan. Dan memang kayak seperti itu. Ya, kalau suatu bangsa atau negara itu adil, maka apa? Mesti makmur, walaupun kafir. Jadi walaupun kafir, karena apa? Ada keadilan. Tapi kalau walaupun Islam kok nggak adil, morat marit yang ada, ya. Makanya apa? Maka masalah hukum itu nggak boleh tawar-tawar. Kalau memang keliru ya keliru, ya. Kalau memang tidak, ya jangan dibuat keliru, ya kan begitu. Cari-cari kesalahannya, ya. Maka apa? Maka itu sudah awal kedoliman. Kalau sudah dolim, maka apa? Enaknya cuma sesaat bagi orang yang bisa menikmati tersebut. Tapi bagi semuanya akan merasakan yaitu dampaknya. Itu apa? Kesengsaraan. Jadi kesengsaraan. Sehingga apa? Sehingga Rasulullah SAW memberikan peringatan tersebut. Jadi umat terdahulu itu dihancurkan oleh Allah karena ketidakadilannya. Kalau orang mulia mereka itu mencuri, mereka biarkan. Tapi kalau orang melaratnya, orang hinanya mereka itu mencuri, ya, maka mereka tegakkan hukuman tersebut. Walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anna Fatimata binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Ya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau andai kata Fatimah putrinya Muhammad itu nyuri, aku sendiri yang akan potong tangan. Ini nggak main-main Rasulullah, ya. Mau sampai putriku andai kata nyuri, potong tangannya kok. Kamu mau memberi syafaat, ya. Apa? Usamah kapok habis itu, ya. Dalam hadis yang lain, ya. Habis itu saya kapok lah, saya nggak mau Rasulullah ngasih apa rekomendasi sudah mau, ya. Ini urusannya apa? Urusannya adalah berat, ya, dimurkai oleh Rasulullah, ya kan begitu. Sehingga apa? Sehingga ini bukti bahwasanya penegakan hukum itu bukan hanya untuk orang yang lemah, tapi adalah untuk semuanya, ya. Walaupun ya simbol di pengadilan itu kan seorang apa orang yang matanya ditutup, gitu kan. Jadi tidak melihat siapa yang tertuduh dan yang menuduh, kan gitu. Harus adil. Kemudian ada timbangan neraca yang adil, gitu ya. Tapi ya dalam prakteknya, karena hakim itu ya manusia, jaksa itu juga manusia, ya, penyelidik itu juga manusia. Jenenge manusia itu ya butuh makan, butuh kebutuhan, ya kan gitu ya. Jadi apa? Ketidakadilan itu muncul karena terdesak oleh kebutuhan. Dia itu bener enggak? Ya memang kayak begitu faktanya, ya. Hakim gajinya nggak naik-naik, ya. Ada yang nawari, Pak Hakim lah, ya, tolonglah hukumannya diringankan nanti ya keputusannya. Berapa miliar sih, gitu kan? Tawaran langsung miliar itu kan. Masya Allah. Yes, sekali-kali lah saya bisa haji umroh, ya, gitu kan. Plus lagi kan gitu ya. Nanti di sana tobat, kan gitu. Tertarik karena dia mungkin orang Muslim kan begitu. Ya, jadi kayak itu. Jaksanya juga begitu, ya. Jadi apa? Jadi tolonglah saya dituntut dengan pasal yang ringan saja, gitu ya. Kenapa? Ya karena ada kebutuhan. Jadi ada kebutuhan. Si penyelidik pun ya kayak begitu. Ya bisa aja bermainnya begitu. Ya siapa? Sehingga ini karena apa? Ya karena ada kebutuhan. Kalau dalam prinsip Islam tidak seperti itu. Ya, kalau sampai seorang hakim menghukumi tidak adil, maka garansinya neraka. Ya kan itu. Maka apa? Maka kita ma'asyiral muslimin harus yakin hukum dohir, hukum di dunia itu hukum secara dohir, bukan memutuskan secara hakiki, ya, secara hakiki. Maka Anda nggak usah terheran kalau Anda kata ada orang yang sebenarnya nggak salah kok dihukum,
Ya namanya hakim itu kan menghukumi sesuai dengan yang dohir kan, yang tampak. Oh itu keliru, ya sudah hukumi keliru. Kan itu. Makanya kalau seorang hakim itu tahu kebenaran, dia menghukumi dengan kebenaran, garansinya surga. Sehingga dia hukumannya tepat, sehingga tidak perlu ditegakkan lagi. Tapi kalau seorang hakim dia menghukumi, tahu kebenaran, kok dia tidak menghukumi dengan kebenaran tersebut, maka dia masuk neraka. Ya kan itu. Karena apa? Dia dolim. Sehingga apa? Pengadilan ini akan diulangi lagi. Allah sendiri yang akan mengadili. Ya, Allah sendiri yang akan mengadili. Kenapa? Karena Allah akan menegakkan keadilan. Ya, semua orang itu diadili. Yang belum mendapatkan keadilan di dunia akan diberikan keadilan oleh Allah. Jangankan manusia, yang namanya binatang pun akan diberi keadilan. Sehingga Rasulullah SAW itu adalah apa? Beliau mengatakan sampai yang namanya hatta yuqadul, ya, ghanamul qarna, ya, ghanamul jalha minal ghanamul qarna minal ghanamil jalha. Kan begitu. Sampai nanti yang namanya kambing yang bertanduk itu akan dimintai keadilan oleh hakim oleh kambing yang tidak bertanduk. Ya, kenapa? Karena di dunia mungkin ada dua kambing duel, ya kan itu. Satu punya tanduk, yang satu nggak punya tanduk. Yang punya tanduk karena dia punya tanduk nyeruduk, kena perutnya mati, ya kan itu. Kambing yang nggak punya tanduk protes nanti kepada Allah. Ya Allah, curang dia punya tanduk. Ya, saya nggak punya tanduk, ya aku kalah, aku mati. Aku minta keadilanmu ya Allah. Kan begitu. Dikasih keadilan oleh Allah. Ya sudah, apa yang kamu mau? Kasih aku tanduk ya Allah, agar aku bisa nyeruduk dia. Lihat itu, tanduknya kambing ini copot, kasihkan sama dia. Nah, dah, sekarang duel lagi kamu. Duel. Akhirnya apa? Akhirnya dia bisa nyeruduk, kambing ini kalah, kan itu. Akhirnya apa? Gimana? Sudah puas kamu? Sudah ya Allah. Nah, sudah puas, keadilan sudah ditegakkan. Ini urusan kambing loh, ya, bukan urusan nyawa, ya. Kalau urusan nyawa semua, oh ada di jalan tol ini dibunuh berapa orang kayak gitu ya. Oh itu bukan urusan sepele. Ya, nyawa itu ya apa? Hilangnya dunia ini. Hilangnya dunia ini itu lebih hina, lebih remeh di hadapan Allah daripada hilangnya satu nyawa orang muslim. Ya. Jadi urusan nyawa itu bukan urusan sepele. Ya. Tapi apa? Dunia ini hilang itu dianggap oleh Allah enteng lah. Tapi kalau satu orang mukmin terbunuh dolim secara dolim, oh itu bagi Allah ya itu sangatlah berat. Ya, makanya apa? Maka di sini kita harus benar-benar ya yakin hukum dunia itu hukum dohir. Ya, sehingga kalau Anda menjumpai kok ada orang dihukum padahal dia nggak punya salah, ya. Nah kok bisa dihukum? Itu karena rekayasa, kan begitu. Maka apa? Nggak usah kita khawatir. Kalau umat Islam masih punya harapan, nanti di sana akan diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehingga apa? Sehingga orang kita bisa melihat kan, tokoh-tokoh ulama-ulama yang banyak dihukum, Imam Ahmad semua, gara-gara mempertahankan akidah yang benar dihukum oleh Makmun, gitu kan, Khalifah Makmun, karena nggak sesuai dengan maunya pemerintah. Ya. Santai saja, ya. Jadi apa Imam Ahmad ya santai saja. Kenapa? Nyantai saja, urusannya nanti di akhirat. Jangan gitu, ya. Di Indonesia banyak yang demikian itu. Contohnya apa? Zaman sebelum zaman setelah kemerdekaan, Buya Hamka itu, ya kan, di penjara, ya kan gitu, tanpa sebuah kesalahan, karena cuma fitnah saja, langsung masuk penjara tanpa proses hukum. Dan kasus seperti beliau ini zaman itu banyak, ya, yang itu semuanya fitnah, ya kan, fitnah dari orang-orang yang nggak suka dilaporkan kepada pemerintah, akhirnya ciduk, bahasanya gitu, masuk penjara. Tapi Buya Hamka dengan sekelasnya yang namanya Bung Karno yang jelas memenjarakan tanpa proses hukum, ya kan itu. Tapi ketika Soekarno itu mau mati, berpesan nanti kalau aku mati tolong yang nyolati itu adalah Buya Hamka. Buya Hamka melakukan. Ini ulama itu kayak begitu, ya, tulusnya itu kayak seperti itu, ya. Padahal yang jelas memenjarakan, gitu. Yang menjarakan tanpa proses hukum,
Tidak ada dendam. Kenapa? Urusanmu nanti sama Allah, gitu loh. Ya, kalau sama saya itu gampang lah, kayak gitu ya. Urusannya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi Allah kan nggak memaafkan begitu saja. Harus ada prosesnya. Jadi harus prosesnya. Nah di sini harus kita pahami. Ya, jadi apa? Jadi kita nggak usah khawatir kalau ada seorang tokoh orang yang baik kok kemudian difitnah masuk penjara. Itu jangan kamu langsung memvonis dia jelas keliru. Enggak. Di mata hakim mungkin dia keliru, tapi di mata Allah lain lagi. Ya, makanya apa? Maka kita sebagai seorang muslim dan mukmin harus yakin bahwasanya hukum dunia itu ya hukum dohir, ya kan itu. Hakikatnya nanti itu adalah nanti di hadapannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin, jadi pembahasan kita pencurian itu dosa besar, ya. Sehingga kita sebagai seorang muslim dan mukmin harus benar-benar menjauhi. Supaya apa? Kita tidak celaka di dunia dan celaka di akhirat. Kalau di dunia mungkin sebagian suatu negara tidak menegakkan hukum Islam, mungkin dia nggak bisa dipotong tangan. Tapi itu bukan berarti dia selamat, karena masih ada penegakan hukum, ya, yang diadili oleh Zat yang Maha Adil, Khairul Hakimin, yaitu adalah yang apa? Hakim yang paling baik dan yang paling adil, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Demikian yang bisa kita sampaikan pada pembahasan malam hari ini terkait tentang dosa mencuri. Maka oleh karena itu kita selalu berlindung kepada Allah dari dosa-dosa besar ataupun dari dosa-dosa kecil, agar semua iman kita ini bisa terjaga dan istiqomah hingga akhir hayat kita. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.